Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik pada siswa-siswi sekalian kelas 12, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, anak-anak sekalian, kita memasuki pelajaran yang kedua, ya. Yang kemarin kita sudah belajar surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191 tentang titik-titik. Sebelum ke sana, ini saya absen dulu, ya. Kita absen dulu, artinya anak-anak. Ini kayaknya ada lengkap. Ini ada satu bangku ini. Ini siapa yang tidak berangkat ini? Taufik Maulana ya. Kenapa? Sakit. Oh ya. Baik rekan-rekan sekalian, karena kawan kita ada yang sakit, mari kita doakan bersama mudah-mudahan Mas Taufik Maulana cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, jadi di pertemuan yang kedua ini, ya, sebelum kita melanjutkan pertemuan yang kedua, ini kemarin kita sudah membahas di surat Al-Imran ayat 190, ayat 191, yaitu tentang bertitik-titik. Intinya pertemuan kemarin adalah kita membahas tentang ilmu tajwid. Baik ya, masih anak-anak mungkin masih ingat ya surat Al-Imran ayat 190 ayat 91 ya, masih ya? Masih. Baik, Pak, untuk mengingatkan saya tanya di dalam surat Al-Imran ayat 190 191 itu ada lafaz yang berbunyi inna. Oke, itu bacaannya apa? Baik, berarti masih ingat ya. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita yang akan kita hadapi ini mudah-mudahan lebih mudah ya, karena kemarin anak-anak sudah tahu tentang banyak ilmu tajwid. Nanti di sini juga kita masih membahas ilmu tajwid, gitu ya. Baik anak-anak sekalian, ini tadi kita sudah basa-basi sana sini ya. Ini alangkah baiknya sebelum pembelajaran ini kita doa bersama dulu ya. Mohon untuk ketua kelasnya ya, kelasnya untuk memimpin doa. Monggo Mas Bibit untuk doa ya. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
yafqahu qawli. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, teman sekalian, alhamdulillah kita sudah telah bersama. Mudah-mudahan teman-teman kita pada hari ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, mereka pelajaran yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang materi pembelajaran perilaku demokratis. Kajiannya di surah Ali Imran ayat 159 ya. Yang akan kita bahas itu tentang Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang perilaku demokratis. Baik, ini tujuan pembelajaran kita. Nanti anak-anak sekalian, setelah kita belajar tentang materi tadi, diharapkan sampai semuanya nanti pertama ya, tadi mampu menjelaskan cara membaca Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang sikap demokratis sesuai dengan kaidah tajwid dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Ustaz Didik mampu mengidentifikasi hukum bacaan Quran surat Ali Imran ayat 159 dengan benar. Yang ketiga, Ustaz Didik mampu menerjemahkan Quran surat Ali Imran ayat 159 dengan baik. Selanjutnya, Ustaz Didik mampu menjelaskan asbabun nuzul ya. Quran surat Ali Imran ayat 159 dengan bagus atau dengan baik ya. Ini nanti yang kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini ya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ya. Ini adalah surat Ali Imran ayat 159. Oke ya, ini ayatnya. Sebelum kita lanjut ke keterangan selanjutnya, ayo sekarang kita baca bersama-sama surat Ali Imran ayat 159 ini. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau ya. Saya yakin ya, di dalam surat ini banyak bacaan ilmu tajwid ya, banyak bacaan ilmu tajwid. Baik, saya tanya dulu coba sama kelas ya. Oke, ini ada
ada lafaz Fabima. Ya, namanya bacaan apa ini? Matobi'i. Baik. Betul apa salah? Oke, kita jawab dulu. Ya, baik ya. Baik selanjutnya. Ya, selanjutnya belakangnya Pak Yana. Ya, ini ada Fabima rohmatimmi. Timmi. Namanya bacaan apa? Idgham bihuna. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Oke, kasih terus. Ya, ya. Coba satu lagi. Ya, satu lagi. Fabima rahmatim minallahi linta. Ya, ada lafaz linta. Oke, coba Mbak siapa? Yunita ya. Nah, coba ayo. Ini linta. Namanya bacaan apa? Bacaan ikhfa. Benar ya? Oke, baik. Berarti coba nanti rekan-rekan semuanya membuat kelompok nanti ya. Dibuat kelompok terus diidentifikasi. Ya, diidentifikasi ilmu tajwidnya yang ada di surat Ali Imran ayat 159. Oke, bisa ya untuk mencari ilmu tajwidnya? Bisa, insya Allah bisa ya. Saya yakin sampai juga dari kelas 10, kelas 11, sekarang sudah kelas 12 ya. Insya Allah bisa ya untuk mencari ilmu tajwidnya. Oke. Di samping ini anak sekalian ya, nanti di samping sampean ilmu tajwidnya bisa mengidentifikasi, sampai juga harus bisa menghafalkan ayat ini. Ya, ini dihafalkan surat Al-Imran ayat 159. Gimana? Sanggup untuk menghafalkannya? Sanggup ya? Sanggup. Oke ya. Cuma sedikit aja insya Allah ya. Kemarin kita sudah hafalan yang kemarin sudah selesai. Ini kita ada lagi ya di metode, dan juga ada nanti cara menghafal ini kita dengan drill ya. Kita baca dengan berulang-ulang ya, berulang kali. Insya Allah itu akan cepat kita untuk menghafalkan gitu ya. Selanjutnya ini ya, ini baca ilmu tajwid yang ada di surat Al-Imran tadi ya. Ini pertama ada mato ini, terus ada idgham bihuna, ada lafaz awal ta'khir, terus ada bacaan ikhfa, ada bacaan ikhfa, terus ada bacaan ya, ada bacaan syafawi, terus ada bacaan silakan dibuat kelompok untuk bisa mengidentifikasi ayat tadi, begitu ya. Baik, sekarang kita buat kelompok ya, dibuat kelompok. Yang putra kumpul jadi satu, yang putri 1, 2, jadi kita buat 3 kelompok. Ayo coba langsung kita buat 3 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, satu kelompok, 1, 2, 3, 4, satu kelompok sini. Ayo langsung buat.
di apa? Ya, di ayat ini ya silakan coba sampean cari ilmu tajwidnya satu persatu ya, dicari ilmu tajwidnya, monggo ya, silakan. Ya silakan. Baik ya, kita cukup ya untuk diskusinya. Mana sudah ketemu semua ya? Baik ya, kalau sudah ketemu semua, ini kita sudah bentuk 3 kelompok.
mempresentasikan tajwid dari Quran surat Ali Imran ayat 159. Nilai Fabima hanya latofi rohnatin ini yaitu lapat guna nawahi lapat al-takim kita eka walau kunta kalimat Ifa Fadhan Rob itu tidak Walido Makabisi Walidal Balbi Al-Komariyah Lang Fadhu itu Ifa Fadhu Makabisi Min Hauli Minnya presentasi dari kelompok kami tentang tafsir surah Ali Imran ayat 159. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kampus. Baik ya, tadi sudah ada yang presentasi ya. Jadi belum saya kasih tahu ilmu tajwidnya, ternyata sampean sudah bisa menemukan ilmu tajwidnya, luar biasa ya. Baik, rekan-rekan semuanya, anak-anak sekalian ya. Ini saya kira kita cukupkan untuk ilmu tajwidnya ya. Yang lainnya kita teruskan di berikutnya akan datang. Ini kita lanjut sekarang ya, setelah identifikasi ilmu tajwid ya, ini kita lanjut ke ini ya, ini terjemahnya ya, terjemah surat Ali Imran ayat 190 ayat 191 dan ayat 159 ya. Ali Imran 159 tentang demokratis. Ya baik, sebelum ke sana ya, tadi ada kata demokratis begitu ya. Coba siapa yang berani untuk mengartikan atau mendefinisikan tentang demokratis? Ayo. Oke ya, mulai silakan. Apa demokratis? Demokratis itu perilaku yang demokratis. Perilaku yang demokratis. Baik ya. Ada lagi? Saya. Oke ya, halo. Perilaku demokrasi itu adalah mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat. Oke, boleh ya. Perilaku yang demokratis ya, mengeluarkan pendapat. Oke ya. Mungkin ada lagi ya? Ingin? Saya bisa. Ya, monggo, silakan aja. Perilaku demokrasi adalah perilaku yang menghargai pemikiran, gagasan, atau pandangan hidup orang lain dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama. Oke ya, ini sudah lengkap. Oke, monggo silakan hapus ya. Nah, baik ya. Kan sudah punya pendapat, punya inisiatif ya tentang demokratis. Baik, semuanya benar jawabannya ya. Jadi saling melengkapi. Nah, nanti sekarang ini kita ke terjemahnya. Ya. Ini terjemah surat Ali Imran ayat 159. Coba siapa ini? Coba dibacakan. Apa? Mbak Samen ya. Ayo silakan. Dibaca. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka
Imran ayat 159 ya, yang berkaitan dengan sifat demokrasi gitu ya. Baik, ini terjemahnya lanjut. Nah ini ya, jadi berdasarkan penafsiran yang diumumkan dari Al-Quran dan Ibnu Katsir, ini ayat ini menunjukkan tentang sikap sabar, lemah lembut, rasa rahmat, belas kasihan dan cinta kasih Rasulullah dalam memimpin. Artinya, ketika kita nanti menjadi pemimpin, kita harus mempunyai sikap-sikap seperti ini. Ya, jenengan sebagai pemuda harus siap nanti menjadi pemimpin. Siap jadi pemimpin ya? Ya. Oke, baik, harus pemuda harus siap jadi pemimpin ya. Nanti begitu ya. Ini berkaitan dengan, ketika sampai semuanya menjadi pemimpin, sampai harus punya sikap seperti ini. Ya, supaya apa? Supaya demokratis, perilaku demokratis itu benar-benar bisa kita terapkan, gitu. Lanjut ya. Nah ini ya, jadi ketika kita sudah bersikap, ketika kita bermusyawarah ya sesuai dengan harapan ayat tadi itu, ketika ada yang melakukan kesalahan dalam ini seperti ya, terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ini tetap diperlakukan dengan baik ya. Diberi pengampunan, diberi nasihat dan motivasi untuk melanjutkan perjuangan dengan cara yang penuh disiplin, begitu ya. Jadi ketika ada yang salah, bukan terus langsung divonis, gitu ya, langsung divonis, tetapi harus kita beri nasihat, ya kita beri motivasi supaya mereka itu bisa kembali kepada jalan yang benar, begitu ya. Baik, lanjut. Ini penjelasan tentang ayat tadi. Sikap lemah lembut yang diperlakukan Rasulullah itu disebabkan karena beliau memandang perang bukan sebagai tujuan, melainkan hanya sarana atau media. Ya, jadi ternyata kita harus bersikap lemah lembut. Rasul itu sudah menyatakan kepada kita ketika kita jadi pemimpin, ya ketika kita berjuang harus mempunyai sikap lemah lembut. Beliau berhasil dengan perjuangannya, berhasil dengan kepemimpinan beliau, ternyata ini yang diterapkannya, sikap lemah lembut, gitu ya. Sikap lemah lembut itu bukan artinya kok dia tidak punya ketegasan, ya dia tegas, tetapi sikap lemah lembut itu yang diutamakan, gitu. Baik, penjelasan selanjutnya ini ya. Jadi tujuan utama perjuangan Rasulullah adalah mengajak masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam dan menciptakan kehidupan yang tertib dan damai. Ya, ternyata dalam kita berjuang kita harus mempunyai sikap dan punya tujuan. Tujuannya Rasul ternyata apa? Kehidupan supaya damai, supaya tertib, maka diawali dengan sikap lemah lembut, gitu ya. Oke. Yang selanjutnya ini ya, ini isi kandungan dari surat Al-Imran tadi. Yang pertama, surat Al-Imran ya ayat 159 ini secara umum juga berisi tentang prinsip dakwah dalam Islam ya. Dalam berdakwah tadi maka dikatakan famima rahmatin minalil talabum walaupun tafadun ghalidul qalbi lam faddu min haulik ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum, kan begitu ya. Jadi ternyata dalam berjuang kita harus mempunyai sikap-sikap itu, jangan kasar, gitu ya. Berjuang ternyata tidak seperti itu. Rasul berhasil dengan sikap lemah lembutnya, ya akhlakul karimahnya, ternyata bisa berhasil, bisa memimpin dunia ini, ya dengan seperti itu. Oke, selanjutnya dakwah lebih cocok dilakukan dengan cara yang lemah lembut, rendah hati dan dialogis. Ya, ini kenapa kalau seperti pasalnya tiap manusia cenderung lebih memilih diperlakukan dengan cara yang bijaksana, lemah lembut dan beradab. Sampai senang sifat lemah lembut apa senang sifat keras? Lemah lembut. Ya ini karena sekali lagi ini akan menuntun kita kepada jalan yang lebih baik. Baik ya. Baik kawan-kawan semuanya, rekan-rekan
ya. Ini ya kalau kita simpulkan ya. Kita simpulkan berarti ketika kita mau berjuang itu tadi coba dari kesimpulannya salah satu yang kita lakukan apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Disimpulkan apa yang kita lakukan ketika kita supaya mempunyai sikap demokratis dalam berjuang itu yang kita lakukan dengan sikap apa? Lemah lembut. Apa lagi? Terus bijaksana ya, dan seterusnya. Ini kesimpulan dari kita harus mempunyai sikap demokratis tadi ya. Dalam berjuang kita harus lemah lembut ya, kita harus mempunyai akhlakul karimah, kita harus bijaksana ya, kita harus saling memaafkan. Baik, rekan-rekan siswa CV ya, saya kira untuk pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan dulu ya. Jadi ini masih ada PR untuk sampai semuanya, yaitu untuk menghafalkan ya, menghafalkan surat Al-Imran ayat 159 ya. Nanti silakan dihafalkan. Pertemuan yang akan datang nanti untuk disetorkan. Siap ya? Siap. Baik ya. Saya kira cukup itu dulu. Mari pertemuan pada pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.